sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Ibu Guru Cynthia Tielung untuk mengikuti materi pembelajaran kita hari ini. Tetapi seperti biasanya, sebelum kita memulaikan materi kita pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Dan mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Judul pembelajaran kita pada hari ini masih dalam tema yang sama, tema 1 dengan judul pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dengan subtema 1 judulnya ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran yang kedua. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Ibu Guru Cynthia akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita lewati pada materi hari ini. Yang pertama, siswa dapat menyusun informasi baik secara lisan, tulisan, atau visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mempraktekkan prosedur berbagai gerakan jalan dengan benar. 3. Siswa dapat menyebutkan makna simbol sila-sila Pancasila dengan benar. Keempat, siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan dengan benar. Dan yang kelima, siswa dapat berdiskusi tentang cara melakukan gerakan berjalan dan gerakan berlari dengan baik. Dan diskusi ini dapat dilakukan bersama orang tua ya. Mari kita masuk pada materi yang pertama. Anak-anak masih ingat bukan pembelajaran kita pada waktu yang lalu? Di pembelajaran 1 kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jika anak-anak sudah lupa, anak-anak bisa mengulang kembali dan melihat kembali video sebelumnya. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Tetapi sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Pada saat ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu yang pertama, bergerak. Ayo kita mengamati. Makhluk hidup bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Bergerak artinya berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Alat gerak setiap makhluk hidup itu berbeda-beda ya. Yang pertama, ada yang bergerak dengan menggunakan kaki. Contohnya, manusia, anjing, sapi, kuda, kucing, singa, ayam, bebek, dan lain-lain. Ada juga yang menggunakan kaki dengan cara melompat. Contohnya, katak, kelinci, dan kanguru. Yang kedua, ada yang bergerak dengan menggunakan sirip. Contohnya ikan. Yang ketiga, ada yang bergerak dengan menggunakan sayap. Contohnya burung, kupu-kupu, belalang, dan kumbang. Yang keempat, ada hewan yang bergerak dengan cara melata atau dengan menggunakan perutnya. Contohnya ular dan cacing. Dan yang kelima, ada yang memanjat dan bergelantungan dengan menggunakan kedua tangan dan kedua kakinya. Contohnya adalah beruk, kera, dan orangutan. Di video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang cicak. Bagaimana cicak dia bergerak dengan cara merayap. Itulah cara-cara bergerak setiap makhluk hidup yang berbeda-beda, khususnya hewan. Oh ya anak-anak,
Menurut kalian, tumbuhan itu bergerak atau tidak ya? Ayo kita cari tahu. Anak-anak sekalian, tumbuhan juga bisa bergerak, tetapi tumbuhan tidak bisa berpindah tempat. Kalau begitu, bagaimana cara tumbuhan bergerak ya? Mari kita lihat gambar berikut ini. Kalian perhatikan pucuk tumbuhan. Pucuk tumbuhan pada umumnya bergerak menuju cahaya atau sinar matahari. Gunanya adalah untuk memperoleh sinar matahari dan untuk melindungi diri. Pernahkah kalian memperhatikan daun putri malu? Coba kalian amati daun putri malu pada malam hari dan pada siang hari. Pada malam hari, daun putri malu akan menutup atau mengatup karena udaranya dingin. Tetapi pada siang hari, daun putri malu akan terbuka karena udaranya sudah mulai hangat. Contoh yang lainnya adalah bunga matahari. Bunga matahari akan bergerak mengikuti matahari. Ketika pada pagi hari, bunga matahari akan menunjuk atau menghadap ke arah timur. Karena arah timur adalah pada saat matahari terbit. Pada siang hari, matahari akan menghadap ke atas karena matahari berada di atas. Dan pada sore hari, matahari akan menghadap ke arah barat karena pada sore hari matahari mulai tenggelam di arah barat. Contoh selanjutnya adalah akar. Akar akan bergerak ke bawah mencari sumber air. Selain bergerak, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah bernafas. Coba adik-adik sekalian menutup hidung selama 20 detik. Dapatkah adik-adik sekalian melakukannya? Bagaimana rasanya? Pasti terasa sesak, bukan? Kenapa? Karena setiap makhluk hidup membutuhkan nafas. Tanpa bernafas, kita bisa mati. Dan sesuatu yang mati tidak bisa disebut makhluk hidup. Anak-anak sekalian, setiap makhluk hidup memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda. Saat ini, mari kita pelajari alat pernapasan pada makhluk hidup. Yang pertama, manusia dan hewan mamalia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Yang kedua, ikan bernapas dengan menggunakan insang karena ikan hidup di air. Yang ketiga, serangga bernafas dengan menggunakan trakea. Dan yang keempat, cacing bernapas dengan menggunakan kulitnya. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah tumbuhan juga bernafas? Ya benar, tumbuhan juga bernafas. Kalau begitu, bagaimana cara tumbuhan bernafas? Cara tumbuhan bernafas adalah udara masuk ke dalam tumbuhan melalui permukaan bawah daun. Yang kedua, melalui akar dan melalui batang. Alat pernapasan pada permukaan daun disebut dengan stomata atau mulut daun. Dan alat pernapasan pada lubang kecil pada batang disebut lentisel. Anak-anak, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah bertumbuh. Bertumbuh artinya terdapat penambahan tinggi dan berat. Pernahkah kalian menanyakan kepada orang tua kalian berapa
tinggi dan berat badan kalian pada waktu bayi sampai saat ini ketika kalian sudah di kelas 3 SD? Apakah masih sama atau terdapat penambahan tinggi badan dan juga berat badan kalian? Jika benar, itu artinya kalian telah mengalami fase yang dinamakan pertumbuhan. Pertumbuhan juga merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Oh ya anak-anak, apakah kalian pernah memperhatikan pertumbuhan hewan yang ada di sekeliling kalian? Tugas kalian hari ini adalah tuliskan proses pertumbuhan pada ayam. Anak-anak sekalian, ibu kita telah mengandung kita selama 9 bulan dan melahirkan kita ke dunia ini dengan penuh perjuangan dan pertaruhan nyawa. Oleh karena itu, kita harus selalu menghormati dan menyayangi orang tua kita ya. Orang tua kita di rumah adalah ayah dan ibu, sedangkan orang tua kita di sekolah adalah ibu guru dan bapak guru. Saat ini kita lanjut kepada materi tentang perkembangbiakan. Berkembang biak merupakan ciri dari makhluk hidup. Nah anak-anak, ibu yang melahirkan bayi menunjukkan bahwa makhluk hidup berkembang biak. Tujuan berkembang biak adalah untuk memperbanyak keturunan dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Hewan juga berkembang biak. Ada yang berkembang biak dengan cara beranak dan ada yang berkembang biak dengan cara bertelur. Demikian halnya juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga memiliki caranya tersendiri untuk berkembang biak. Tugas kalian hari ini, tuliskan 5 hewan yang berkembang biak dengan cara beranak dan 5 hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kalian bisa melihat contohnya pada buku tema siswa halaman 13. Anak-anak sekalian, makhluk hidup juga membutuhkan makanan. Manusia dan hewan membutuhkan makanan dan air untuk kelangsungan hidup mereka. Begitupun dengan tumbuhan. Tumbuhan memerlukan makanan untuk kelangsungan kehidupan tumbuhan. Tetapi bedanya, tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Bagaimana tumbuhan membuat makanannya sendiri? Tumbuhan membuat makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Fotosintesis adalah pengolahan makanan yang terjadi pada tumbuhan. Air dan karbon dioksida adalah bahan yang digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Air diperoleh tumbuhan dari akar, sedangkan karbon dioksida diperoleh dari stomata dan lentisel. Selain air dan karbon dioksida, tumbuhan juga membutuhkan klorofil untuk dapat melakukan fotosintesis. Klorofil adalah zat hijau yang terdapat pada daun. Fungsi klorofil adalah untuk mengikat cahaya matahari agar tumbuhan dapat melakukan fotosintesis. Jadi anak-anak, tumbuhan yang berdaun warna hijau itulah yang bisa melakukan fotosintesis. Agar unsur hara di dalam tanah dapat terjaga dengan baik, maka kita harus selalu rajin memupuknya ya. Karena ketika kita memupuk tanah, maka kita sudah membantu tumbuhan untuk dapat berkembang biak dan melakukan fotosintesis dengan baik. Baiklah anak-anak, pada saat ini
kita kembali pada manusia dan hewan. Manusia membutuhkan hewan dan juga tumbuhan untuk dijadikan sebagai bahan makanan. Oleh karena itu, manusia disebut omnivora atau pemakan segala. Sebagian hewan membutuhkan tumbuhan sebagai makanan mereka, tetapi sebagiannya lagi membutuhkan hewan lain sebagai makanan mereka. Hewan yang memakan tumbuhan disebut herbivora, dan hewan yang membutuhkan hewan lain sebagai makanan mereka disebut karnivora atau pemakan daging. Tapi ada juga hewan yang seperti manusia, mereka makan daging dan juga makan tumbuhan. Hewan itu disebut omnivora karena hewan itu memakan segalanya. Saat ini kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup, yaitu peka terhadap rangsangan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Jika kita melihat sinar matahari langsung atau cahaya yang menyilaukan, maka dengan cepat kita akan menutupkan mata. Yang kedua, coba kalian perhatikan daun putri malu. Dia akan menutup jika disentuh. Selanjutnya, buah pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Peristiwa peka terhadap rangsangan pada hewan, contohnya adalah yang pertama, kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Yang kedua, kura-kura akan memasukkan badannya ketika disentuh. Tugas kalian, ambillah buku kalian dan kemudian buatlah kalimat efektif menggunakan kata-kata yang ada di sini. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat bergerak dengan berbagai cara. Manusia dapat berjalan dan juga berlari. Coba kalian buka buku tema 1 halaman 16. Di situ ada beberapa gerakan dasar berjalan dan berlari. Kalian dapat mempraktekannya di rumah bersama orang tua kalian ya. Anak-anak, semua makhluk hidup dapat bergerak dengan caranya masing-masing. Semua makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Keberagaman cara bergerak yang berbeda patut kita syukuri sebagai karunia dari Tuhan. Contoh yang lain dari keberagaman yang harus kita syukuri adalah dengan menghormati dan menghargai kepercayaan dan agama yang dianut masing-masing orang. Hal mensyukuri berkat dan nikmat dari Tuhan adalah merupakan pengamalan Pancasila sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama disimbolkan dengan gambar bintang. Artinya, setiap makhluk yang ada di Indonesia mengakui atas adanya kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, marilah kita takwa dan taat kepada Tuhan dengan cara menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangannya. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam video pembelajaran selanjutnya, yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran yang ketiga. Akhir kata, jaga selalu kesehatan dan tetap di rumah aja. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.